siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu ini untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Ya, jadi di minggu ini kita ketemu lagi di mata kuliah perpindahan kalor dan massa karena mata kuliah ini ya sangat erat sekali hubungannya dengan teknik mechanical engineering. Banyak sekali proses perpindahan panas dan proses perpindahan massa yang terjadi di bidang mechanical engineering. Untuk materi minggu ini kita akan membahas atau meneruskan ya yang sudah menonton di video yang dikirimkan di Edmodo. Ini adalah kelanjutannya. Jadi cerita dari perkuliahan ini merupakan kelanjutan dari video yang sudah pernah di share atau dikirimkan di Edmodo. Ya, jadi secara komprehensif atau secara detail nanti Anda bisa membuka ya di heat transfer, buku perpindahan panas atau di e-book yang sudah pernah dikirimkan tersebut. Kemudian karena PPT atau materi PowerPoint ini merupakan intisari atau ringkasan dari atau secara generalnya atau secara umumnya dari e-book. Jadi nanti Anda bisa membaca atau membuka lebih banyak lagi teorinya, kemudian latihan-latihan soal di e-book yang sudah pernah dikirimkan di Edmodo. Ya, di bagian kali ini, jadi proses perpindahan panas itu secara umum atau secara mendasarnya ya adalah ada tiga hal ya, ada perpindahan panas secara konduksi, kemudian perpindahan panas secara konveksi, dan perpindahan panas secara radiasi, konduksi, dan konveksi. Sebagai ilustrasi yang paling mudah dipahami, ya ini adalah gambarnya atau gambaran ilustrasi dari perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Jadi perpindahan panas secara konveksi tersebut, panas dan medianya itu umumnya berupa fluida ya, berupa fluida. Di bagian ini yang ditampilkan adalah fluida cair berupa cairan. Kemudian di bagian bawah ada sumber panas, heat source, katakanlah sebutnya sumber panas, heat source atau sumber panas. Panas tersebut mengeluarkan temperatur memindahkan atau berpindah posisi ya, diilustrasikan dari gambar panahnya. Nanti ketika ada perbedaan temperatur di bagian bawahnya itu temperatur lebih tinggi dan di bagian atas temperatur lebih rendah karena ada perbedaan suhu atau perbedaan temperatur, maka terjadi proses perpindahan panas. Nah, perpindahan panas ini ya akan menyebabkan resirkulasi atau aliran vortex atau pusaran yang terjadi di proses perpindahan panas secara konveksi. Jadi perpindahan panas konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, yang dimaksud zat perantara ikut berpindah itu adalah fluidanya. Fluida tersebut ikut berpindah. Fluida yang ada di bagian dasar, di dasar tungku atau di dasar wajan atau tempat memasak, kemudian berpindah ke bagian atas. Nah, terjadilah proses perpindahan secara konveksi. Untuk medianya itu bisa saja berupa fluida cair, kemudian bisa saja berupa fluida
gas atau berupa fluida kompresibel. Kemudian lalu bagian selanjutnya contoh perpindahan panas konveksi menyebabkan gerakan yang tadi ada gerakan sirkulasi, gerakan naik, turun, atau yang biasa dikenal dengan vorticity, vortex, pusaran. Jadi pada saat Anda mengamati atau memperhatikan proses perpindahan panas secara konveksi itu akan mengalami namanya kondisi pusaran atau mengalami kondisi vortex. Jadi karena ada perbedaan temperatur, perbedaan suhu inilah yang menimbulkan terus ngapain dimasukin? Ikut kan gede banget parkiran. Gede banget. Jadi fluida tersebut ikut berpindah dari bagian bawah ke bagian atas. Kemudian gerakan naik dan turun kacang hijau ya itu hanya gambaran ya, ilustrasi. Jadi kalau misalnya ingin melihat visualisasi atau pola pergerakannya bagaimana proses perpindahan panas terjadi secara konveksi, nanti Anda bisa melihat secara virtual atau secara langsung, ya lakukan saja uji coba dengan memanaskan atau memasak bubur kacang hijau. Jadi kondisi sebelum panas masih dingin, kemudian setelah temperaturnya meningkat maka akan terjadi pusaran. Nah, pusaran itu ya lihat saja partikel-partikel yang terjadi di kacang hijau atau bagian yang dimasak tersebut akan terjadi sirkulasi atau partikel yang berputar. Lalu di bagian yang lain, proses konveksi, perpindahan panas konveksi ini juga terjadi pada terjadinya peniupan ya, angin darat dengan angin laut. Jadi pada saat siang hari, kemudian pada malam hari. Nah, pada malam hari itu kan ada selisih temperatur, atau artinya pada kondisi malam hari ada perbedaan temperatur antara zona atau daerah lautan, daerah di bagian laut, kemudian ada di daerah di darat. Nah, karena ada perbedaan suhu atau ada perbedaan temperatur, inilah terjadinya proses pertukaran kalor, pertukaran panas dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Makanya terjadinya proses angin yang bertiup dari laut, kemudian ada angin yang bertiup dari darat. Ya, banyak ya contoh-contoh dari aplikasi perpindahan panas secara konveksi. Kemudian di bagian selanjutnya, karena ini proses perpindahan panas secara konveksi dan medianya yang dilalui itu berupa fluida bisa saja fluida gas atau fluida cair, yang umumnya aliran yang terbentuk bisa berupa aliran laminar dan aliran turbulen. Kemudian bagaimana perbedaan karakteristik dari kedua aliran tersebut? Jadi untuk aliran laminar, aliran fluida yang mengikuti suatu garis atau lengkung yang jelas antar ujung dan pangkalnya serta tidak ada garis lurus yang bersilangan. Ilustrasi yang paling mudah dibayangkan antara perbedaan antara aliran laminar dengan aliran turbulen, ya lihat saja misalkan untuk aliran laminar itu gerakan orang atau kelompok orang yang sedang melakukan baris berbaris. Jadi misalkan Anda melihat proses pengibaran bendera ya, bendera 17 Agustus. Nah, itu ada yang gerakan yang berbaris 10 5 orang secara vertikal, kemudian 5 orang secara horizontal. Nah, ketika orang tersebut atau tim yang ingin mengibarkan bendera tersebut bergerak secara bersamaan atau secara bergerak ke depan, mereka bergerak secara
bersamaan. Jadi antara orang pertama dengan orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya sampai 10 itu memiliki langkah atau kecepatan yang sama. Seperti itulah aliran laminar. Jadi aliran laminar kalau dianalogikan ya seperti partikel dari fluida tersebut yang memiliki pergerakan yang sama. Jadi antara sisi kiri dengan sisi kanan, sisi depan dengan sisi belakang memiliki kecepatan, memiliki nilai velocity yang sama. Lalu apa perbedaannya dengan turbulen? Berarti kalau turbulen adalah kebalikannya. Jadi antar partikel fluida yang bergerak tersebut memiliki kecepatan yang bervariasi antara partikel satu dengan partikel kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan seterusnya sampai 10. Itu memiliki nilai arah gerakan atau arah aliran atau arah kecepatan yang berbeda. Nah, antara perbedaan laminar dan turbulen ini ya seringkali engineer atau insinyur melakukan rekayasa. Jadi melakukan rekayasa untuk aliran yang berpindah tersebut, aliran yang berpindah secara konveksi, apakah mau dibuat secara laminar flow atau turbulent flow. Nah, untuk merekayasa tersebut ya banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya pertama menaikkan menaikkan viskositasnya, kemudian merubah-rubah flow-nya atau kecepatan dari aliran fluida yang mengalir tersebut, atau bisa juga memvariasikan diameter saluran masuk di bagian saluran yang ingin dialirkan fluida yang mengalir tersebut. Ya, ini gambaran paling mudah ya, membedakan atau membayangkan apa perbedaan antara laminar flow, aliran di bagian sini tertulis laminar, aliran yang laminar, kemudian turbulent flow. Jadi aliran laminar itu pola aliran atau karakteristik alirannya ya yang mengalir atau yang berpindah ini memiliki kecepatan yang bisa dikatakan uniform ya, seragam. Jadi antara sisi kiri, sisi bagian bawah, atas, kemudian tengah itu mempunyai nilai kecepatan yang seragam. Jadi tidak ada yang lebih cepat gerakannya atau tidak ada juga yang lebih lambat. Lalu untuk turbulent flow, aliran turbulen berarti turbulen itu diartikan acak. Acak itu ya bisa tergambar dari visualisasinya. Terlihat alirannya untuk aliran turbulen di bagian akhir karena nilai Reynolds-nya itu misalkan di sini range-nya itu pada Reynolds 10.000 ya, yang 10.000 sampai 1 juta. Berarti nilai kecepatan, nilai flow yang pertama kali dialirkan itu cukup besar. Lalu di bagian depannya ini ada objek atau ada semacam penahan berupa bola atau silinder. Kemudian karena kecepatannya cukup tinggi sehingga menimbulkan perbedaan tekanan di bagian depan, di bagian sisi kiri, dengan tekanan di bagian sisi belakang ini lebih kecil, yang ini lebih besar. Karena perbedaan tekanan inilah menyebabkan aliran tersebut mengalami puntiran atau mengalami putaran di bagian belakangnya, sehingga aliran tersebut membentuk vorticity atau membentuk pusaran-pusaran kecil di bagian silindernya atau di bagian lingkaran tersebut. Ya, ini visualisasi dari laminar flow dan turbulent flow yang nanti ya bisa diimplementasikan sebagai proses
perpindahan panas secara konveksi. Jadi ada fluida yang mengalir di sini dengan temperatur lebih tinggi, high temperatur, terus di bagian bawah, di bagian depannya mengalami proses penurunan temperatur. Kemudian visualisasi ya. Jadi kita coba lihat di bagian tadi ada judulnya Visualization of Flow Using Laminar Flow. Jadi seperti apa visualisasinya? Untuk tampilannya sudah keluar ya di layar? Sudah, Pak. Ya. Mau titrar di Tokopedia, playing sekarang. Ya, jadi tadi itu adalah gambaran ya, visualisasi dari aliran laminar. Jadi aliran laminar itu kalau dijelaskan di tabel di gambar yang tadi terlihat bahwa gerakannya itu tidak saling bersilangan. Jadi antara garis alir, garis yang mengalir atau aliran fluida yang mengalir tersebut tidak ada yang saling bersilangan atau bertabrakan. Nah, itu adalah laminar flow ya, seperti itu. Kemudian untuk konveksi, perpindahan panas convection ya, ini nanti kita coba lihat seperti apa tampilannya. Jadi perpindahan panas konveksi itu ya hampir sama ya seperti tadi ilustrasinya, seperti di bagian proses memanaskan dengan air yang dipanaskan dengan sumber panas, lalu dinaikkan temperaturnya. Ya, ini adalah demonstrasi mengenai proses konveksi. In fact, I'm gonna put a lot of food color. Very carefully place it into the water.
Ya, jadi yang tadi itu adalah penjelasan proses perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Jadi perpindahan panas secara konveksi itu terjadi jika ada medianya, media fluida yang dijadikan media sebagai media rambatnya. Jadi panas tersebut berpindah atau merambat melalui medianya. Medianya itu ada fluida tersebut. Nah, karena ada perbedaan suhu, ada perbedaan temperatur, maka terjadilah proses pergerakan dari fluida tersebut. Jadi kalau misalnya tidak ada peningkatan kalor atau tidak ada panas yang diberikan, ya yang dari ilustrasi ditampilkan di video tadi, fluidanya tidak akan mengalami pusaran atau mengalami vorticity atau mengalami semacam olakan atau pergerakan yang berputar. Nah, ini kita kembali lagi ke mengingat flashback ya di fluid mechanics, mechanical fluida, karena proses perpindahan panas secara konveksi itu melalui media fluid atau media fluida. Nah, di aliran fluida ini ada namanya aliran yang tadi ada laminar flow atau aliran laminar. Di gambar ini diperlihatkan laminar regionnya ini pada titik dari titik awal fluida mengalir, kemudian di bagian sini alirannya masih seragam. Jadi kalau dibayangkan atau dilihat nanti gerakan arah aliran tersebut masih berurutan, masih seragam, jadi masih secara serempak, jadi tidak ada yang saling bersilangan. Jadi kalau misalnya ini ada garis satu, kemudian garis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya yang bergerak, alirannya masih laminar. Lalu di bagian selanjutnya, ketika mengalami perubahan atau kenaikan kecepatan, sebelum dia masuk ke proses turbulen atau aliran acak, maka dia mengalami dulu kondisi transisi flow atau aliran transisi. Jadi ada proses aliran yang sudah mulai tidak beragam lagi, tidak seragam. Jadi ada aliran yang mengalir secara mainstream, kemudian ada aliran yang kebalikannya, berlawanan arah. Nah, di bagian ini mulai perlahan-lahan terjadi transition flow. Lalu selanjutnya turbulent flow. Nah, di turbulent flow ini aliran mulai sangat acak atau random terjadi di bagian aliran tersebut. Ya, ini adalah teorinya seperti ini untuk teori yang menjelaskan hubungan antara shear stress atau tegangan geser. Jadi pada saat fluida tersebut mengalir, menimbulkan stres atau tegangan yang terjadi di fluida tersebut yang dipengaruhi oleh kekentalan atau viskositas dari fluida tersebut. Jadi semakin besar nilai viscosity-nya atau semakin tinggi nilai viskositas dari fluida tersebut, maka dia menghasilkan atau memberikan nilai shear stress atau tegangan geser yang semakin tinggi. Lalu ini gambaran yang tadi posisi transisi dari laminar ke turbulen terjadi ketika nilai Reynolds-nya itu mulai di atas 5 kali 10 pangkat 5. Jadi bisa dihitung aliran utamanya, free stream-nya berapa nilai kecepatan. Kemudian ini diilustrasikan menggunakan plat datar ya, plat datar. Lalu di bagian atasnya tersebut ada fluida yang mengalir dengan platnya X,
platnya dengan panjang dan satuan m yang digunakan. Lalu nilai kinematic viscosity, percepatan viskositas kinematiknya, meter kuadrat per second. Jadi berupa luas permukaan dengan kecepatan. Jadi nanti bisa diperkirakan berapa nilai transisinya, aliran transisi atau laminar atau aliran transisi dari aliran laminar menuju ke aliran turbulen. Oke, ini bilangan non-dimensional ya. Jadi bilangan non-dimensional itu seperti Reynolds number yang melakukan karakterisasi kapan aliran laminar terbentuk dan kapan nilai turbulensi mulai terjadi. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan aliran turbulen tersebut. Yang pertama adalah dipengaruhi nilai velocity. Di sini dinotasikan free stream flow velocity. Jadi kecepatan di bagian awalnya yang ini nilai notasinya ada u tak hingga ya apa menyebutnya kalau misalnya notasinya u. Terus jarak dari awal sampai akhir ini memberikan pengaruh. Jadi kalau Reynolds itu bisa kalau misalnya pada saluran dalam pipa, rho Vd per viscosity, massa rho-nya berapa, V-nya berapa, diameter dari saluran pipa di berapa, dan dibagi dengan viskositas. Nah, tapi kalau di bagian ini, diameter digantikan dengan nilai X-nya, berapa panjang nilai plat datar yang dilalui oleh fluida tersebut. Jadi semakin panjang platnya, semakin panjang plat yang dilalui, maka aliran yang terbentuk yang awalnya laminar bisa saja berubah menjadi aliran turbulen di bagian akhir atau di bagian ujung dari plat tersebut. Lalu untuk macam-macam aliran, jadi ada aliran yang kita kenal dengan internal flow, kemudian ada aliran external flow. Sebagai ilustrasi ini ada aliran eksternal, aliran yang berada di luar atau melalui objek. Nah, gambarannya atau ilustrasinya seperti ini. Ini ada aliran luar, eksternal, antara bagian pertama itu dia kondisinya masih seragam atau uniform. Yang dimaksud dengan uniform itu kondisi kecepatan antara ilustrasi di sini ada tanda panah ya, tanda panah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Jadi ada 8 tanda panah. Ini memiliki nilai kecepatan yang sama. Misalkan kecepatan di bagian bawah, ini nilainya misalkan 10. Kemudian di bagian sini juga sama, 10, ini 10, ini 10, 10, 10, 10, 10 meter per second. Jadi ini yang dimaksud dengan aliran uniform. Uniform itu seragam. Lalu karena ada pengaruh plat yang diberikan dengan panjang tertentu di bagian di bagian warna hitamnya adalah plat, maka terjadi friksi atau gesekan antara fluida yang mengalir dengan dinding wall plat tersebut atau dinding, sehingga membentuk yang pola alirannya secara uniform berubah menjadi melengkung. Nah, kenapa ini kecepatan di bagian bawahnya ini yang diilustrasikan dengan garis panah ini kecepatannya lebih rendah, di bagian sini lebih rendah, dan ini lebih tinggi, di bagian atasnya lebih tinggi lagi, dan di bagian atasnya lebih tinggi lagi, dan di paling tengah ini adalah yang paling tinggi nilai kecepatannya. Lalu selanjutnya di bagian selanjutnya, kalau misalnya di bagian atas di atas saluran tersebut ada dinding, maka
di bagian selanjutnya nilai kecepatannya menjadi berkurang dan hampir sama dengan kecepatan yang di bagian ini. Kecepatan ini yang terjadi kenapa dia mengalami perubahan, ini disebabkan oleh gesekan antara fluida dengan dinding tersebut, sehingga mengurangi nilai flow-nya atau nilai kecepatannya menjadi berkurang, dipengaruhi oleh friksi atau koefisien gesek antara fluida dengan plat datar tersebut. Ya, pertama di aliran laminar, kemudian transisi dan di bagian penghujungnya bisa membentuk aliran turbulen. Oke, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daerah transisi, antara lain gradien tekanan. Jadi ada perbedaan tekanan antara titik satu bagian saluran masuk dengan saluran keluar, ada perbedaan tekanan. Kemudian kekasaran dari permukaan dinding dari plat datar tersebut, berapa nilai kekasarannya. Perpindahan panas, ada proses heat juga, ada proses panas, ada misalkan ada fluida yang yang bertemperatur yang dialirkan, gaya yang bekerja, dan gangguan yang terjadi terhadap aliran bebas tersebut.